Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banda Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, kus, dan juga coaching. Bersama saya, Satir Radia dari SD Negeri 46 Kota Banda Aceh. Muhammad Iqbal dari SMA Negeri 4 Banda Aceh. Halimah Tusadia Tarigan dari SDTN Al-Fatih Bilingual School Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Satir Radia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Satir? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Iya Pak. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Selanjutnya kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang kedua nih kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik ya yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik ya Pak ya, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ini yang ketiga ya Bu Satir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih Ibu. Demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Satir. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Satir bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, dengar-dengar Bu Halimah ada yang mau dibicarakan atau diceritakan begitu? Iya Bu, benar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Satir. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Halimah? Begini Bu, ini sebenarnya terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Jadi saya perhatikan kok dari tahun ke tahun, bulan ke bulan kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Kebanyakan dari mereka itu masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah gitu Bu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, sekarang ini kan zaman sudah berganti, teknologi sudah canggih seperti itu bukan. Jadi sebenarnya itu memudahkan guru juga untuk menyampaikan pembelajaran gitu. Nah itu tidak, saya melihatnya guru-guru, rekan-rekan guru yang lain itu seperti tidak mau terjadi perubahan. Jadi mereka itu hanya mengandalkan metode konvensional saja gitu, sehingga pembelajaran itu kayak kurang interaktif dan kurang menarik gitu, seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan dari Ibu
Halimah, ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang ya. Ya. Nah, bervariatif begitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi memang kurang bervariatif, baik itu menggunakan medianya atau model pembelajarannya gitu. Dan itu masih model pembelajaran yang lama gitu Bu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Halimah dapatkan? Dari percakapan kita hari Iya. ini ya Bu ya, saya ingin ada perubahan lah gitu Bu di sekolah, khususnya dalam guru-guru, rekan-rekan guru dalam penyampaian materi pembelajaran itu Ibu. Oke, jadi yang Ibu Halimah harapkan ini adanya perubahan ya Ibu ya. Benar. Nah, yang kira-kira perubahan apa yang Bu Halimah ingin lihat atau dapatkan? Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau media yang digunakan guru gitu bukan, itu bisa bervariatif gitu. Misalnya aja misalnya menggunakan ya aplikasi seperti aplikasi Quizizz, Kahoot gitu yang sekarang memang sedang marak guru-guru gunakan ataupun ya bukan hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint, ya itu juga bisa lebih baik sih sebenarnya gitu kan, daripada hanya mengandalkan metode konvensional yang ceramah saja gitu Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode Ibu ya. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, itu berarti di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Halimah. Sekarang ini berada di level berapa kira-kira Bu? Sepertinya ya Bu, sekolah saya itu masih di level 5. Dari level yang paling tinggi 10, dia masih di level 5. Sekolah kita masih di level 5. Kenapa ya? Karena memang di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit gitu. Mungkin ya saat ini masih di level 5 lah Bu. Oke, di level 5 Bu ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu di sekolah Ibu Halimah? Oke, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 sepertinya Bu. Saya optimis sih bisa sampai level 7 gitu Bu ya. Dan mungkin karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya juga kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan lah perubahan tadi gitu Ibu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, rencana apa yang harus saya lakukan atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Bu, itu juga merupakan salah satu solusi menurut saya ya, atau seperti pendampingan individu, atau bisa juga seperti saya panggil guru tersebut untuk melakukan face to face gitu secara bergantian seperti itu Ibu. Oke, tadi monitoring Bu ya. Ya. Untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Halimah terapkan, bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian Ibu Halimah? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah. Kayaknya itu salah satu strategi juga ya Bu, untuk membuat semacam kegiatan gitu, kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan untuk guru-guru yang senior juga gitu Ibu.
Iya. Berarti Bu Halimah ini ingin merencanakan tentang monitoring tadi Bu ya, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Ya, benar. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Halimah nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan memang harus memerlukan waktu yang sangat lama dan memerlukan persiapan yang matang dan juga biaya yang cukup banyak gitu ya, karena kan kita harus mempersiapkan narasumber di Iya. mana narasumber yang berkompeten dan kita harus mengeluarkan biaya untuk itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih saat ini mentoring yang lebih efektif Ibu. Oke, mentoring Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Halimah ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu? Ya, ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan teman guru yang di sekolah yang memang ahli dalam IT, dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif selama ini. Mungkin ada beberapa guru di sekolah kita yang memang dia sudah menjalankan pembelajaran secara bervariatif gitu. Nanti mungkin saya akan minta bantuan ke beliau gitu ya. Oke, berarti Bu Halimah ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, Bu dengan rekan-rekan kerjanya kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentornya? Iya, insya Allah sih Bu secepatnya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya ya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dulu kepada rekan-rekan saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut seperti itu. Oke, Bu Halimah, bagus sekali Bu Halimah ya. Kira-kira Bu Halimah dari percakapan kita hari ini sih yang Ibu Halimah dapatkan apa? Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan gambaran ya Bu. Jadi bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah, yaitu terutama perubahan dalam mengajar rekan-rekan guru ya, dalam mengajar dan menyampaikan kepada teman-teman kepada murid-muridnya, dan kegiatan ini bisa direalisasikan dengan mengadakan sistem mentoring yang kemudian akan dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain yang memang sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan media yang bervariatif seperti itu Ibu. Oh, oke. Alhamdulillah Bu Halimah ya. Sudah ada gambaran nih yang untuk gimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran Bu ya, yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya Bu Halimah setelah melakukan monitoring. Nah, untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nah, yang semoga rencana-rencana Bu Halimah untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya Ibu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya mudah-mudahan nanti saya akan lakukan ini dan bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Nah, sama-sama Bu Halimah. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Siap Ibu. Nah, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, begitu saja ya Bu Halimah. Cukup kita sudahin saja ya sampai di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Satira Dia. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Baik, Bu Satira Dia tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Halimah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Ya Pak. Yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Nah, yang pertama Pak ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Satir. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi dengan Bu Halimah, Bu Satir dengan Bu Halimah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Satir sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Halimah, selanjutnya solusi permasalahan dan pertanyaan terakhir ya Bu Satir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, yang kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik Bu Satir, itu semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Halimah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Halimah sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Bapak. Oh ya Pak Iqbal, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang saya ingin tanyakan. Apa bisa Bapak? Boleh Bu, silakan. Iya. Oke, ya nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya. Saya akan mengamati Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coachee, dan saya akan mengamati apakah Bapak sebagai coach sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta atau tidak, terus bagaimana rubrik penilaiannya, terus apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee sendiri, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, Bapak juga harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari gitu ya. Di antaranya yaitu apa Pak? Kemitraan ya kan, yang proses kemitraan, proses apalagi kreatif, juga memaksimalkan potensi seperti itu. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi ya. Ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Pak Iqbal? Ya, lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan. Boleh ya. Oke, untuk yang pertama nih Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastikan tentang kompetensi coaching yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Bapak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bapak ya. Jadi saya simpulkan, yang pertama itu Bapak ingin mendahulukan dengan kehadiran penuh atau presensi, dan kemudian yang kedua yaitu Bapak ingin mendengarkan aktif, dan satu lagi ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Nah, jadi dari ketiganya ini kira-kira ya Pak, yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan dalam melakukan observasi ini?
yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coaching kali ini. Iya iya iya. Baik, jadi ada dua ya Pak, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik ya, yang tadi adalah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Udah baik, di sini saya selaku coach, saya ingin mencari solusi permasalahan dengan coaching, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan mengetahui cara atau langkah-langkah seperti apa yang harus saya lakukan. Oh iya Pak, baik baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Iya Bu. Nah berarti bukan Bapak yang menemukan solusinya, tetapi coach yang akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya Pak ya? Baik. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai kita ngobrol, nanti setelah proses coaching itu nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya? Iya, di proses setelah Bapak melakukan. Iya benar-benar ya. Oke, baik Bapak, silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Satir. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengarkan Bu Satir mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Satir? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah saya Pak. Oke, kita ini ada waktu 15 atau 20 menit. Silakan Bu Satir mau ceritakan masalah apa? Nah ini Pak Iqbal, di sekolah saya tuh saya melihat itu siswa tuh kayak rasa bosan gitu loh Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah kan Pak. Yang kayaknya misalnya Edufus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas Pak kan. Nah itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang di sekolah gitu loh. Mereka tetap aja Pak menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oke Bu Satir, berarti di sekolah Bu Satir pembelajarannya belum bervariasi ya? Iya betul Pak, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswanya, Pak gimana nih pembelajarannya? Ya gitu, lihat Bu males kayaknya gini katanya. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah Pak. Baik Bu, kira-kira dalam pembicaraan kali ini apa yang Bu Satir inginkan? Nah saya ingin Pak ya, pinginnya adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu tuh perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih bermanfaat, ada media yang ada di sekolah ataupun pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, berarti Bu Satir dari rekan Ibu sendiri, Ibu menginginkan perubahan ya, perubahan dari cara mereka mengajar ya. Betul Pak, biar ada perubahan gitu. Baik, nah di sini apa yang Ibu Satir harapkan dari rekan-rekan teman Bu Satir ke depannya? Nah perubahan yang ingin saya inginkan Pak ya,
Yang lebih baik yaitu seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Secara di situ karena di situ Pak kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Oke, berarti kan pembelajaran ini di sekolah Bu Satir belum bervariasi ya. Sebenarnya kan level dari penilaian kan 1 sampai 10 nih. Ya. Yang lebih tinggi kan 10 nih. Berarti kalau untuk sekolah Bu Satir kayaknya eh, belum mencapai level 10, level mana nih kira-kira Bu Satir? Mungkin kalau di situ levelnya 5 ya Pak ya. Iya. Karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi, PowerPoint dan seterusnya. Itu tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya gitu-gitu aja tetap Pak. Jadi selama ini Bu Satir melihat sekolah Bu Satir itu di level berapa? Oh, kalau sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Pak ya. Karena karena kita sedang berusaha Pak ini. Berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu Pak ya. Nah, opininya sih di level 7 aja. Dulu karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pingin antusias. Nah, tapi bingung cara memulainya seperti apa gitu. Oke Bu Satir. Nah, langkah apa yang dapat Bu Satir lakukan supaya teman Bu Satir itu dapat atau di dalam proses pembelajaran mendapatkan perubahan? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari semua kepada rekan-rekan yang mungkin pingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan gitu Pak. Terus ada melakukan mentoring lah seperti itu Pak. Oke, berarti di sini Ibu Satir akan melakukan langkah mentoring ya. Nah, apakah ada strategi lain yang dapat Ibu lakukan untuk atau supaya rekan teman Ibu itu ada perubahan dalam proses PBN? Nah, sepertinya kalau biar ada mencakup skala Pak ya, skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak. Biar ngena semua guru gitu. Nah, di sini kan Ibu Satir melakukan proses mentoringnya berupa dengan mengembangkan workshop. Nah, kira-kira apakah metode ini merupakan proses strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin ya Pak ya, pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntunan atau tuntutan Pak ya dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan, maksudnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pinginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan gitu Pak. Oke. Baik Bu Satir, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam proses mentoring tersebut? Nah, saya punya teman nih Pak ya, dia jago banget nih IT. Nah, gitu mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyampaikan konsep dulu ya Pak ya dengan rekan saya seperti apa dengan namanya Bu Dila Pak ya.
Nah, nanti dia di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu lah tercakup Pak ya. Oke, berarti di sini Bu Satir akan melakukan proses kolaborasi dengan teman sejawat ya. Iya Pak. Oh ya, ya betul Pak. Saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya dengan saya. Oke Bu Satir. Nah sekarang kita nih kan sudah mencapai di akhir dari proses coaching nih. Nah selanjutnya dari percakapan ini apa yang Bu Satir dapatkan? Nah, saya ada sedikit gambaran ya Pak ya. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu ya, yaitu dengan cara mentoring gitu. Untuk saat ini yang bisa lakukan dengan cara mentoring Pak. Oke, saya Bu Satir tidak sabar lagi ya nanti mendengar cerita Bu Satir nih mengenai mentoring. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kita jumpa lagi, kita akan mencoba mengobrol lagi masalah mentoring. Nah, terima kasih ya Pak atas kesempatannya dan waktunya Pak Iqbal setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sekarang saya sudah mendapatkan solusinya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Satir. Kita bertemu lagi, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iqbal, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Iqbal. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Oke, tadi saya sudah mengamati selama coaching sudah menggunakan alur tirta dengan identifikasi, sudah ada tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi juga ada, dan tanggung jawab sudah ada. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik, jadi Pak Iqbal sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya mau juga ada beberapa catatan Pak Iqbal. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, ya. Jadi kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Pak Iqbal juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching sendiri. Dan juga Pak Iqbal sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, sudah attend kehadiran penuhnya sudah oke, gitu ya. Nah, arahnya di situ Bapak sudah ada, kehadiran penuh sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, ya. Dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya, ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, luar biasa, ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching. Coaching berikutnya pastinya ya.
Oh ya, satu lagi nih Pak, ya boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching Bapak hari ini? Oke, saya akan mencoba mendalami mengenai alur tirta. Selanjutnya saya akan melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi dalam melakukan coaching selanjutnya. Oke, baik Bapak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya gitu Bapak ya. Nah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bapak, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih banyak dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halimah, Waalaikumsalam Bu Satir. bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Satir bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching gitu Bu. Iya betul Bu betul. Nah di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Nah saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita Bu ya, atau belum. Nah bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Baik Bu, baik. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini sebenarnya ada tiga kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh gitu. Saya ingin betul-betul mendengarkan coaching saat berbicara sehingga saya hadir ya di dalam cerita itu. Terus yang kedua itu saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga yaitu saya akan mendengarkan secara aktif dari coaching tersebut gitu. Ya oke. Dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, baik Ibu. Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan secara aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, ada present di situ. Dan dengan mendengarkan secara aktif juga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nantinya. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana yang ingin ingin oleh Ibu dalam proses coaching ini indikator ketercapaiannya gitu maksudnya. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya yang saya akan melihat apakah coach saya nanti sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, seperti itu Ibu. Nah, baik, mungkin itu aja Bu Halimah pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu Satir, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Iqbal. Oh ya Pak Iqbal, katanya mau ada yang dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Karena kita cuma ada waktu 15 sampai 30 menit, 20 menit. Baik Bu, saya akan membicarakan tentang teman sejawat saya. Selanjutnya selama ini saya amati metode yang digunakan oleh teman sejawat saya itu masih sangat monoton. Karena kenapa? Karena mereka masih menggunakan metode konvensional, sehingga membuat siswa-siswa atau membuat murid itu merasa bosan karena pembelajarannya tidak bervariasi dan bersifat monoton. Padahal pembelajaran seperti itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang atau perkembangan zaman sekarang ini seperti itu. Ya. Baik Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal ingin penyampaian materinya itu bervariatif ya kepada rekan-rekan sejawat Pak Iqbal ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu nantinya apa sih harapan dari Pak Iqbal sendiri? Jadi harapan saya inginkan, saya ingin membantu teman-teman atau rekan-rekan saya supaya ada perubahan pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi di dalam pembelajaran. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya? Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu seperti apa ya Pak yang Bapak inginkan? Oke, di sini saya menginginkan model dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak berfokus pada satu model pembelajaran. Nah, misalnya model pembelajaran discovery learning, model TGT, model quiz atau media yang digunakan, media quizzes, media wall, banyak media-media yang sehingga menyebabkan atau efek kepada anak-anaknya tidak jenuh dan tidak membosankan. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya ini kondisi yang idealnya dan ada level nih Pak, kan kondisi idealnya itu pembelajaran tuh ada levelnya dari 1 sampai 10 gitu ya. Kira-kira kondisi atau situasi sekolah Bapak saat ini itu di level berapa? Menurut pemantauan saya, di sekolah saya itu levelnya 7. Kenapa saya bilang 7? Karena di sekolah saya itu masih ada guru senior mungkin yang belum mengerti mengenai aplikasi-aplikasi. Oke. Baik, jadi Pak Iqbal menginginkan ke level 7. Untuk mencapai level 7, kira-kira Pak Iqbal ada ide apa atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru tadi gitu. Tadinya kan Bapak bilang levelnya 5 ya, ini mau ke 7 gitu ya. Jadi rencananya itu bagaimana gitu Bapak? Oke. Saya akan mencoba mendampingi dan mentoring teman-teman saya supaya teman-teman saya itu ada gairah sehingga di proses pembelajaran itu bergiliran, tidak menonton pada satu titik saja. Baik, jadi Pak Iqbal berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu gitu ya Pak ya. Adakah strategi lain Pak selain mentoring itu? Selain itu saya ada mungkin nanti saya akan membuat suatu workshop atau pelatihan tentang media atau model pembelajaran yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Pak ya. Jadi Bapak
mau melakukan mentoring Iya. gitu, atau Bapak Iqbal berkonsultasi dulu mungkin ya kepada kepala sekolah, dan nanti Pak Iqbal mau membuat seperti pelatihan atau workshop gitu ya. Nah, di antara kedua ini Bapak kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu apa? Nah, di sini yang nyaman untuk guru atau rekan sejawat di sekolah saya itu kayaknya workshop ya. Kenapa workshop? Karena workshop itu membantu dalam workshop itu membutuhkan waktu dan membutuhkan yang lebih lama sehingga mereka lebih paham. Oke, berarti mentoring lah ya Pak ya, mentoring daripada workshop ya Pak ya. Oke, jadi intinya Pak Iqbal lebih memilih metode mentoring dibandingkan workshop gitu, karena memang mentoring ini lebih mudah dilakukan gitu ya Pak. Tapi kalau workshop tadi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk pengerjaannya dan biaya juga, karena kita harus mempersiapkan narasumber gitu. Baik Bapak. Jadi kapan Bapak rencananya ingin melaksanakan ini? Saya akan merencanakan proses tersebut mungkin minggu depan ya. Jadi saya buat proses tersebut secara bergiliran. Baik. Minggu depan Pak Iqbal berencana akan melakukan kegiatan mentoring. Dan adakah nanti yang bisa membantu Bapak kira-kira saat pelaksanaannya Pak? Nanti saya akan minta bantu sama Pak Joko sama Bu Minta, karena mereka lebih ahli di bidang IT. Benar Pak. Jadi Bapak setelah ini akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Iqbal. Iya, saya akan berkolaborasi dengan teman saya dalam pelaksanaan atau perubahan proses tersebut. Baik Pak, kita sudah nih Pak Iqbal, kita sudah di akhir sesi perbincangan nih ya. Hari ini yang tidak sabar lagi, saya sebenarnya Pak sudah tidak sabar lagi nih ya mendengar cerita-cerita Pak Iqbal ke depannya. Apakah Pak Iqbal berhasil ya dalam melakukan perubahan dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah nanti ya. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan Pak Iqbal. Tapi sebelumnya kira-kira nih Pak Iqbal, apa yang sudah Pak Iqbal dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Baik, saya untuk hari ini saya mendapatkan gambaran tentang gambaran bagaimana membantu teman-teman saya dalam mengubah proses PBM, dan PBM itu dilakukan dengan bervariasi. Selanjutnya saya dapat mentoring mereka. Iya, baik Pak Iqbal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya minggu-minggu depan gitu. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya. Saya akhiri, dan satu lagi, jangan lupa saya tunggu aksinya Pak Iqbal. Baik. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Halimah, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching, tadi sampai sempat tadi saya menanyakan pencapaian ini yang ingin Ibu Halimah lakukan, coaching apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi ya, saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Ya, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang ada gitu kan. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi ya, rencana aksi daripada coach saya tadi
yang dilakukannya kapan ya. Dan saya juga meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut itu seperti itu Ibu. Ya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu ya, di mana Ibu Halimah ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Nah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching selama Bu Halimah. Kita akhiri nih Bu ya. Saya mau ada pertanyaan satu lagi Bu ya, boleh nggak? Boleh Bu, boleh. Yang sudah Ibu lakukan ini tadi kompetensi apa? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik Bu Santi, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam lagi dan bisa mengarahkan Koci dalam melakukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Halimah ya. Nah tadi padahal sudah menerapkan Tirta ya, itu udah luar biasa sekali sebenarnya. Nah di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Halimah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai. Nah diharapkan seperti itu, tapi ini luar biasa sekali Bu Halimah ya. Ingin lebih menggali lagi. Nah semoga nanti ke depannya Bu Halimah lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman lagi ya, Bu. Oke Bu Halimah, saya cukupkan sekian saja ya Bu ya. Sampai di sini aja ya kita berjumpanya. Kita bisa berjumpa kembali ya. Saya tunggu, jangan lupa ya. Saya bisa tunggu lagi dengan apa yang Ibu mau sampaikan nanti ya. Baik Ibu. Nah, demikian Bu ya, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan Dan bahagia.